Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri Ahmad Fadli Nurizki dengan NPM 71. Perkenalkan, nama saya Cici Amanda dengan NPM 12. Saya Liana Safira dengan NPM 231459. Jadi, pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan materi mengenai data spasial yang terdiri dari 2 data, yaitu data vektor dan juga data raster. Jadi yang pertama itu data spasial. Jadi data spasial adalah data bereferensi geografis yang menunjukkan lokasi di permukaan bumi, terdiri dari data vektor dan sama data raster dengan fungsi sama karakteristik yang beda. Jadi guys, data spasial itu intinya data yang punya acuan lokasi di permukaan bumi. Nah, data ini nunjukin posisi suatu tempat ya di dunia nyata. Biasanya data spasial ini tuh dibagi jadi 2, ada data vektor sama data raster. Dua-duanya itu punya fungsi karakter yang beda. Selanjutnya ada data vektor. Apa itu data vektor? Jadi data vektor itu mempresentasikan fitur geografis dalam bentuk titik, garis, dan poligon untuk menggambarkan lokasi, panjang, dan area objek di permukaan bumi. Jadi kalau data vektor tuh kayak data yang nunjukin bentuk-bentuk di peta, misalnya kayak titik buat lokasi, garis buat jalan, sama poligon buat area kayak wilayah atau danau. Jadi dia tuh ngegambarin bentuk sama posisi objek bumi. Ada karakteristik data vektor tuh, data ini presisi tinggi, efisien disimpan, mudah diperbarui, dan sering digunakan untuk analisis spasial detail seperti batas wilayah dan jaringan infrastruktur. Terus kayak data ini tuh akurat banget, emang gampang disimpan dan bisa diedit kapan aja. Biasanya dipakai buat hal-hal yang butuh detail tinggi, misalnya buat batas wilayah, jaringan jalan, apa enggak kayak peta infrastruktur gitu. Terus yang selanjutnya itu ada data raster. Apa itu data raster? Data raster mempresentasikan data spasial dalam bentuk grid atau pixel yang menyimpan nilai atribut seperti ketinggian, suhu, atau tutupan lahan. Nah, kalau data raster itu beda, dia nyimpan data dalam bentuk kotak-kotak kecil yang disebut pixel, mirip kayak foto digital gitu. Setiap pixelnya punya nilai, bisa ketinggian, suhu, atau jenis tutupan lahan yang kayak tadi dijelasin ya. Terus kayak resolusinya itu raster itu digunakan untuk data kontinu seperti citra satelit dan peta topografi. Semakin kecil ukuran pixel, semakin tinggi detail yang dihasilkan. Terus kalau soal resolusi itu, jadi semakin kecil ukuran pixelnya makin detail hasilnya. Data raster ini cocok banget buat kayak yang sifatnya terus-menerus kayak citra satelit, apa enggak peta topografi. Selanjutnya yaitu jenis-jenis data vektor. Jenis-jenis data vektor ini ada 4, yaitu yang pertama ada titik atau poin. Titik atau poin ini itu dapat mewakili lokasi tunggal tanpa panjang ataupun luas. Selanjutnya yaitu garis atau line. Ini menggambarkan objek yang memiliki panjang tetapi tidak memiliki luas, tersusun dari titik-titik terhubung. Selanjutnya yaitu poligon. Nah, poligon ini itu mewakili objek yang memiliki luas dan batas tertentu melalui garis tertutup. Dan yang terakhir adalah network atau jaringan. Ini gabungan titik dan juga garis yang saling terhubung membentuk sistem hubungan, contohnya jaringan jalan, sungai, ataupun pipa irigasi. Selanjutnya yaitu jenis-jenis data raster. Jenis-jenis data raster yang pertama adalah citra satelit. Citra satelit itu merupakan sensor penginderaan jauh untuk memantau permukaan bumi. Contohnya ada Landsat, Sentinel, ataupun MODIS. Nah, yang kedua ada Digital Elevation Model atau DEM. Ini merupakan raster yang menyimpan nilai ketinggian tiap pixel terhadap permukaan laut. Contohnya peta topografi, lereng, dan juga aliran air. Yang ketiga ada peta tematik raster. Peta tematik raster ini itu menampilkan kategori tertentu hasil klasifikasi. Contohnya adalah peta jenis tanah, penggunaan lahan, dan juga curah hujan. Yang terakhir ada ortofoto. Ortofoto ini foto udara terkoreksi geometris dengan skala seragam sebagai dasar peta. Contohnya adalah digitasi batas hutan dan juga pemetaan vegetasi. Berikutnya yaitu cara mendapatkan data vektor. Yang pertama melalui digitasi peta analog.
Nah, ini kita mengubah peta cetak menjadi digital menggunakan software SIG. Itu bisa menggunakan aplikasi ArcGIS dan juga QGIS. Contohnya, mendigitasi batas hutan ataupun sungai dari peta topografi. Yang kedua, yaitu survei lapangan. Kita menggunakan alat GPS, total station, ataupun drone untuk memperoleh koordinat akurat. Yang ketiga, pengunduhan basis data geospasial. Nah, data dari BIG, OpenStreetMap, atau Kementerian LHK. Contohnya batas wilayah, jalan, dan juga tutupan lahan. Berikutnya yaitu cara mendapatkan data raster. Yang pertama, melalui penginderaan jauh. Citra satelit dari USGS ataupun Landsat, Copernicus atau Sentinel dan juga NASA. AirData contohnya yaitu analisis tutupan lahan dan juga elevasi. Yang kedua yaitu pemotretan udara menggunakan drone ataupun pesawat yang menghasilkan ortofoto beresolusi tinggi. Contohnya pemetaan kanopi pohon ataupun perubahan vegetasi. Yang terakhir yaitu pengunduhan DM dan juga raster tematik dari SRTM, WorldClim ataupun MODIS. Contohnya peta elevasi, suhu dan juga indeks vegetasi atau NDVI. Adapun kelebihan dan juga kekurangan dari data vektor dan juga data raster. Untuk kelebihan data vektor yang pertama yaitu presisi tinggi sehingga akurat untuk dianalisis secara detail. Lalu yang kedua, penyimpanan efisien dan juga filenya lebih kecil. Yang ketiga, mudah diedit dan juga diperbarui. Yang keempat, terhubung dengan data atribut. Yang kelima, cocok untuk analisis jaringan. Untuk kekurangannya, yang pertama itu dia tidak cocok untuk data kontinu. Lalu yang kedua, visualisasi kompleks bila fiturnya itu banyak. Lalu yang ketiga, konversi ke raster menurunkan akurasi. Yang keempat, atau yang terakhir, rawan kesalahan digitasi manual. Untuk data raster, kelebihan yang pertama yaitu mewakili data kontinu seperti suhu dan juga elevasi. Lalu yang kedua, cocok untuk citra satelit dan juga analisisnya lebih cepat. Untuk yang ketiga, visualisasi realistis dan mudah juga untuk dipahami. Yang keempat, ideal untuk pemodelan spasial dan lingkungan. Untuk kekurangannya, yang pertama itu filenya besar sehingga butuh perangkat yang sangat kuat. Lalu yang kedua, akurasi tergantung resolusi. Kemudian yang ketiga, tidak efisien untuk data diskrit. Lalu yang keempat, sulit diperbarui sebagian dan juga rawan distorsi. Kesimpulan yang diperoleh dari materi yang telah kelompok kami sampaikan yaitu data vektor dan juga data raster ini merupakan data yang sangat penting dalam pemetaan. Untuk vektor, dia itu sangat unggul untuk objek diskrit seperti batas wilayah dan juga jalan dengan presisi. Raster efektif untuk fenomena kontinu seperti suhu, ketinggian, dan juga tutupan lahan. Pilihan bergantung pada tujuan analisis, skala peta, dan juga karakteristik informasi yang ingin ditampilkan. Sekian video penjelasan dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.